Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman mahasiswa. Pada kuliah hari ini kebetulan ada acara di Al-Khairiyahnya ya. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk mengikuti kuliah pada hari ini. Insya Allah materi statistik pendidikan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Ya. Teman-teman, ini adalah rentetan nanti dari proses kenapa ada statistik pendidikan yang memang digunakan untuk teman-teman nanti pada saat membuat penelitian atau melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah. Nah, data-data itu nanti setelah kemarin teman-teman mempelajari dari mana data, nah sekarang kita akan mempelajari atau membahas mengenai populasi, sampel, dan teknik sampel. Lihat dulu ya, materi pembahasannya saya akan bahas mengenai pengertian populasi, sampel, teknik sampling, jenis-jenis teknik sampling, random sampling. Nanti ini akan kita pelajari. Ini teman-teman bisa dilihat bersama-sama bahwa populasi itu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti oleh kita. Nah, karena kita di sini di institusi pendidikan, berarti di situ populasinya itu bisa dinamakan unit analisis atau berupa orang, siswa ya, atau guru, atau karena kita di institusi pendidikan berarti di sekolah ya, atau juga ini bisa benda-benda. Nah, totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu nanti mengenai semua objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Nah, artinya di sini teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa populasi itu keseluruhan. Kalau keseluruhan objek yang akan kita teliti gitu ya, itu intinya. Nah, kalau sampel berarti kita hanya mengambil sebagian saja dari populasi. Sampel yang baik, nanti kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan, yang bisa mewakili. Kalaupun memang populasinya atau jumlah yang ingin kita telitinya banyak, kita hanya mau mengambil samplingnya saja atau sebagian kecilnya saja, tetapi sebagian kecil itu bisa menggambarkan karakteristik populasi tersebut. Nah, teknik sampling, bagaimana kita mengambil sampel dari sebuah populasi. Nah, teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah pengambilan sampel dari populasi yang merupakan sebagian dari populasi. Kemudian diteliti dan nanti hasil penelitian atau kesimpulannya kemudian dikenakan pada populasi. Di sini ya contohnya nanti populasinya kita mengambil teknik sampling populasi ini berarti yang akan diteliti adalah samplingnya. Nanti baru ada generalisasi. Nanti generalisasi ini adalah hasil nanti setelah diambil dari populasi. Nah, setelah diambil sampel itu dari populasi, tetap kesimpulannya itu nanti adalah kesimpulan secara umum, bukan hanya kesimpulan dari sampel yang kita teliti. Karena sampel itu sudah mewakili, diharapkan mewakili dari populasi yang ingin. Manfaatnya apa? Kita bisa hemat biaya, kita bisa hemat waktu, dapat juga nanti datanya lebih akurat, juga memperluas ruang lingkup penelitian. Syaratnya bahwa teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau sama ya, memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama lah. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang akan dihasilkan dapat bersifat tidak representatif. Jadi kalau kita ingin, misalkan populasinya itu siswa kelas 9. Nah, kelas 9 itu jumlahnya ada 400 orang. Nah, kita ambil 100 orang. Yang penting sama-sama mereka itu kelas 9 misalkan ya, atau kelas 10. Jadi tidak mengambil yang berbeda atau yang heterogen. Nah, ini jenis teknik samplingnya ya, bisa dilihat ada random sampling, non random. Nanti
ada rambang, ada sistematis. Nanti ini ada penjelasan. Yang random itu dilakukan dengan memberikan peluang kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Jadi harapannya di sini nanti lebih atau merupakan sampel yang representatif. Ini teknik sampling secara rambang sederhana. Biasanya paling populer ini rambang ini adalah dengan undian diambilnya. Setiap elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama nanti diseleksi sebagai subjek untuk sampel. Jadi peneliti mengetahui dulu jumlah responden yang ada dalam populasi. Nah, sampling ini biasanya bias terkecil dan generalisasi. Yang rambang sederhana syaratnya ukuran populasi harus terhingga ya. Populasi bersifat konseptual atau teoritis juga dikategorikan pada populasi tak terhingga. Anggota populasi harus homogen. Nah, anggota populasi yang mempunyai karakteristik yang dianggap sama atau pada umumnya sama, gitu ya. Samplingnya dapat dilakukan dengan acak. Kalau yang sama tadi syaratnya harus sama. Ingat ya teman-teman. Walaupun kita mau ambil acak itu syaratnya yang sama. Karena kalau anggotanya berbeda-beda karakteristiknya maka tidak bisa kita ambil acak gitu. Cara lain sampel secara acak ini dengan menggunakan tabel bilangan acak. Banyak yang bisa dilakukannya. Nah, teknik sampling secara sistematis. Prosedur ini penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Sehingga nanti setiap elemen populasi dipilih satu jarak interval misalkan gitu ya. Ini pakai prosedur lah. Kalau yang tadi acak saja sudah. Kalau dari 300 kita mau ambil 100 tinggal kita ambil dengan pakai undian atau apa. Nah, tetapi di sini ada yang daftar-daftar misalkan di ranking atau bagaimana pembaginya atau jarak intervalnya berapa gitu ya atau menurut abjad atau apa. Nah, ini ada prosedurnya kalau untuk sistematis. Nah, suatu populasi yang mempunyai anggota 500 diambil sampelnya 50. Ini peneliti itu memberi nomor urut setiap anggota 1 2 3 sampai 500 dan nanti dibuat intervalnya ini kalau pakai prosedur. Ini ada contoh-contohnya ya bisa teman-teman baca. Teknik sampling secara rambang proporsi. Nah, kalau proporsional di sini berarti sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Nanti cara pengambilannya secara undian maupun secara sistematis bisa. Ini yang penting proporsinya itu nanti masuk gitu ya. Nanti bisa mewakili dari populasi sampelnya itu. Yang berikutnya teknik sampling secara rombang bertingkat. Nah, bila subpopulasinya bersifat atau sifatnya bertingkat, ini mengambilnya berarti secara proporsional untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen yang melakukan pembagian elemen-elemen gitu ya nanti di sini. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda, misalkan kelas 1, kelas 2. Nah, kalau ini untuk karakteristik yang berbeda biasanya digunakannya. Ini dapat dibedakannya menurut apa? Menurut jenis kelamin gitu ya, laki-laki atau perempuan. Yang berikutnya adalah keadaan populasi juga heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi. Cara pengambilan sampel yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik umum dulu. Nanti kita identifikasi karakteristik umum ya. Ini anggota populasi, kemudian menentukan strata atau lapisan dari jenis karakteristik unit-unit tersebut. Nah, setelah itu baru ditentukan stratanya, baru dari masing-masing nanti diambil sampelnya. Pengambilan sampel tahap kedua ini biasanya dilakukan dengan acak karena stratified random sampling nanti agar ada perimbangan sampel dari masing-masing strata itu memadai, ya. Nah, apabila sampling memperhatikan daerah sampling, maka dalam hal ini setiap wilayah harus pula dalam sampel. Nah, ini contohnya dibagi 3. Ini ya contoh dari pembagian sampling random nanti kalau teman-teman melakukan cara random sampling. Ini teknik sampling secara cluster. Ada kalanya penelitian tahu persis karakteristik. Jadi ini ukuran populasinya amat luas. Jadi peneliti hanya menentukan sampel di wilayah ini kalau cluster-cluster ya. Berarti harus dibuat tekniknya disebutnya cluster sampling, menentukan kelompok cluster ini yang ingin ditentukan secara. Teknik sampling secara cluster ini elemen dalam populasi juga dibagi beberapa cluster gitu. Nah, ini biasanya untuk penelitian yang cakupannya memang luas gitu di lapangan yang wilayahnya itu sangat luas. Nah, tapi sampling ini mudah dan murah, tapi biasanya tidak efisien dalam ketepatan serta tidak umum. Nah,
Atau di sini ada judgmental sampling atau purposive sampling ya, purposive sampling. Penarikan sampling secara purposive ini merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih dulu subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Nah, sifat-sifat populasinya itu sudah diketahui. Pelaksanaan pengambilan sampel yang menggunakan teknik ini mula-mula peneliti harus mengidentifikasi dulu semua karakteristik populasi maupun dengan cara lain. Nah, baru peneliti nanti menetapkan berdasarkan pertimbangannya sebagian dari anggota. Nah, ini intinya nanti teman-teman itu mengetahui populasi itu apa sih. Kalau beda dengan variabel kemarin ya, variabel itu adalah yang akan kita teliti gitu. Tapi kalau sampling dan populasi ini jumlahnya. Nah, itu tadi kalau itu gejalanya kan, kalau variabel itu gejalanya. Tetapi di sini kalau populasi dan sampling itu adalah jumlahnya, jumlah yang akan kita teliti di sini. Nah, proses pengambilan sampling dengan cara sambung menyambung informasi dari unit yang satu dengan yang unit yang lain juga ini bisa menjadi apa namanya, teknik dalam penarikan sampel. Ini namanya bola salju ya, snowball sampling. Ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama, sampel berikutnya ditentukan dengan informasi dari sampel pertama. Sampel ketiga ditentukan dari informasi sampel kedua. Nah itu namanya snowball sampling. Jadi atau penarikan sampel secara jatah. Ini quotes sampling. Biasanya ini dijadikan sampel penelitian dan subjek yang mudah ditemui sehingga mudah pula proses dalam pengumpulan data ya. Nanti dibaca lagi lebih mendalam lagi bagaimana teknik dari pengumpulan sampling. Dan nanti teman-teman ketika melakukan penelitian, nah mau ambil yang mana? Cuman biasanya banyak yang menggunakannya adalah acak ya, yang menggunakan acak. Nah, berapa jumlah sampel yang dinyatakan memenuhi syarat untuk penelitian? Apa saja yang harus dipertimbangkan? Ada beberapa pertimbangan. Nah, ini yang menjadi nanti teman-teman acuan bagaimana mengambil sampel dari populasi yang kita teliti. Sejauh mana homogenitas populasinya? Jika populasinya 100% homogen, maka sampel tidak jadi persoalan. Misal menentukan golongan darah. Namun jika populasinya kurang homogen, jumlah sampel harus dipertimbangkan. Jadi kalau 100 orang itu sama ya tidak terlalu pusing gitu. Tapi kalau misalkan berbeda itu memang harus betul-betul kita menggunakan teknik penetapan sampel yang sesuai, yang nanti hasilnya memang bisa kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, apakah sampel memenuhi jumlah minimum untuk analisis statistiknya untuk penelitian? Nah, ukuran sampel dapat ditaksir. Kalau untuk kuantitatif ditaksir dengan akurat berdasarkan analisis yang akan dilakukan. Presisi estimasi yang diinginkan atau kesalahan random itu masih bisa ditolerir. Jadi ketika kita memilih sampel, tapi ada sedikit kesalahan dari acak kita itu masih bisa ditoleransi lah kesalahannya, tidak terlalu banyak. Nah ini. Lalu kalau kualitatif, ukuran sampel cukup besar jika peneliti telah puas bahwa data yang diperoleh cukup kaya. Nah umumnya sekitar 40 responden. Ini jarang dari melebihi 200 responden ya. Nah, nanti berarti kita mungkin lebih banyak menggunakan untuk penelitian. Sampel size atau sampel besar itu akan tergantung dari pertimbangan representatif. Adanya sumber, kalau untuk meneliti pendidikan atau pembelajaran PAISO Kabupaten Kuningan, ini kan otomatis sampelnya juga pasti banyak size. Jadi harus banyak pertimbangan-pertimbangan yang nanti bisa representatif. Pertimbangan analisis, kebutuhan rencana analisis, ini yang menentukan batas besar sampel. Variabel yang akan menentukan jumlah sampel yang pertama adalah tingkat kemaknaan statistik. Kuasa statistik, besarnya pengaruh variabel terhadap efek, proporsi efek pada populasi, proporsi pemaparan pada populasi, perbandingan ya. Dan ini peneliti menentukan A dan B berdasarkan pertimbangan yang masih dapat diterima. Ini ada rumusnya ya, teman-teman perhatikan, bisa teman-teman nanti pelajari bagaimana menentukan jumlah sampel baik bisa ya. Ini contoh menentukan sampel size. Ini
variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan sekitar 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Nah, pada penelitian dengan teknik analisis regresi ini multivariat. Inilah teman-teman, ini ada tabel contoh. Ini contoh-contoh dalam penggunaan ini, nanti silahkan diamati nilai-nilainya, diamati rumusnya oleh teman-teman. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa dijapri di japri langsung, atau bisa ngelihat di apa namanya uji atau